Pada kesempatan ini, saya mau sampaikan yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo supaya segera membebaskan dan memulihkan nama baik Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas NMB dari kriminalisasi atau tuduhan 1 miliar rupiah. Karena itu mengganggu kami, itu mengganggu rakyat Papua. Sehingga kemarin tanggal 20 September 2022, rakyat Papua telah menyatakan bahwa mereka meminta pemerintah Indonesia melalui KPK untuk mencabut kriminalisasi terhadap Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas NMB. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, dan KPK, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Ibu Megawati, Luhut Panjaitan, Hendro Priyono, saya mau sampaikan, Papua aman atau tidak aman, itu bukan ada di dalam moncong senjata di TNI Polri. Saya mau sampaikan ini. Papua aman atau tidak, itu semua ada pada kita sekalian. Semua komponen masyarakat yang ada di Papua. Menurut saya, selama ini TNI Polri itu bagian dari sumber kekerasan di Papua ini. Ada pengalaman yang saya mau bagi pada kesempatan ini. Saya yakin itu Bapak Wakapolda dulu namanya Rasiman Tarigan. Pada peristiwa 10 November 2001, penculikan Theodorus Hio Eloai atau Theis Eloai dan juga penghilangan Aristoteles Masoka sampai nasib hari ini di mana? Pada pagi hari jam 8, Pak Rasiman Tarigan telepon saya dan beliau sampaikan, Pak Sokrates, Laya ada di mana? Mari, bagaimana bisa kendalikan masyarakat? Ini masyarakat sudah marah. Memang masyarakat sudah fokus dan konsentrasi dari Besi sampai Sentani Jayapura untuk melakukan pembalasan, membumi hanguskan Jayapura ini. Dan saya bukan satu-satunya, tapi saya salah satunya menelepon kepada beberapa pemimpin di lapangan, di masyarakat yang ada. Saya tahu, saya bilang jangan melakukan kekerasan. Ini pemimpin besar yang tewas dibunuh oleh negara. Sehingga kami tunjukkan kepada bangsa Indonesia ini bahwa kami bangsa terhormat dan bermartabat dan cinta damai. Dan setelah itu, Pak Rasiman Tarigan memanggil saya dan saya ke Jayapura. Orang pertama yang melihat jenazah almarhum Theodorus Hio Eloai di kamar jenazah di Rumah Sakit Dok 2, Rasiman Tarigan dengan saya. Kami bisa mengelola keamanan di Papua waktu itu. Rakyat sangat marah karena pemimpin mereka tewas atau diculik di tangan negara melalui Kopassus. Itu pengalaman pertama. Tapi saya mau sampaikan, Bapak Mahfud MD, sekarang juga saya minta hari ini juga memanggil atau mengundang Bapak Rasiman Tarigan, mantan Wakapolda Papua. Undang hari ini, tanyakan bagaimana peran Gembala Dr. Sokrates Yoman. Saya bukan satu-satunya, tapi tanyakan beliau. Hari ini, saya minta hari ini, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, mengundang atau meminta waktu kepada saudara saya, orang hebat yang namanya Rasiman Tarigan. Dia akan cerita bagaimana kami bersama-sama memainkan peran masing-masing untuk mengamankan situasi keadaan yang genting dan kemarahan masyarakat yang cukup besar waktu itu. Jadi bukan masalah moncong senjata di sini. Itu pertama. Yang kedua, pada waktu Mako Tabuni tewas ditembak oleh Densus pada 14 Juni 2012. Masyarakat marah waktu itu. Waktu itu Wakapolda Paulus Waterpau. Dan kami berdebat di Rumah Sakit Bayangkara. Di sana ada Bapak Alex Sesegem, Wagub, ada Direktur Rumah Sakit Dr. Alesius, ada Gustav Kawer, ada Manufandu yang Septer, bukan Michael Manufandu. Kami berdebat tentang di mana Mako Tabuni
kuburkan jenazahnya. Brimob, negara mewakili negara, memaksa, menekan supaya Mako dikuburkan di Waena, di Abe, atau di Angkasa. Dan mereka melarang dibawa ke Sentani. Dan mereka juga bilang, kalau ke Sentani, bawa dia malam. Saya sampaikan, tetap dikuburkan di Sentani, tapi jangan bawa dia malam. Kalau menyangkut keamanan, kami jamin, dan saya salah satunya yang kita jamin. Proses pemakaman Mako Tabuni itu berjalan dengan aman, tidak ada reaksi atau kemarahan dari rakyat. Saya masih ingat jam 10 malam. Paulus Waterpau telepon saya. Pak Sokrates, terima kasih banyak. Pemakaman Mako Tabuni berjalan dengan aman. Saya minta Pak Paulus Waterpau, sekarang pejabat gubernur IJB Papua Barat di sana, sekarang Anda pergi kasih tahu Budi Gunawan, sampaikan kepada Mahfud MD, sampaikan kepada Presiden apa yang kami kerjakan di sini. Papua aman bukan karena moncong senjata. Itu yang saya mau sampaikan. Oleh karena itu, saya minta kepada KPK yang sudah lumpuh karena sudah intervensi negara atau pemerintah. KPK dalam keadaan lumpuh itu segera menghentikan kriminalisasi terhadap Lukas NMB, Gubernur Provinsi Papua. 2 kasus tadi saya jelaskan supaya ada gambaran untuk pemerintah Indonesia dan juga terutama Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam yang tidak tahu apa yang terjadi di Papua. Saya ingatkan kepada Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, jangan memprovokasi rakyat Indonesia dan rakyat Papua dengan informasi-informasi tanpa bukti. Kalau terus bermain-main dengan kami juga akan menunjukkan identitas dan jati diri kami. Persoalan Papua atau Papua dipertahankan dalam wilayah Indonesia bukan dengan pernyataan-pernyataan yang provokatif, pernyataan-pernyataan yang diskriminatif, perilaku yang diskriminatif, bukan dengan moncong senjata, bukan dengan mutilasi masyarakat, bukan dengan siksa dan menembak mati masyarakat, bukan dengan stigmatisasi orang Papua, bukan dengan labelisasi atau stigmatisasi gereja Tuhan, bukan dengan menumpahkan darah rakyat. Papua tidak bisa dipertahankan dengan cara-cara yang tidak bermartabat, cara-cara yang tidak manusiawi. Papua tidak bisa dipertahankan dengan janji-janji omong kosong. Ini yang saya mau sampaikan. Karena persoalan Papua itu persoalan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan dan kekerasan negara yang sudah berlangsung lama, hampir 60-an tahun. Kekerasan dan kejahatan negara ini harus diselesaikan. Kami melihat, kami menyadari dan kami mengerti bahwa kriminalisasi Lukas NMB, Eltinus Omaleng, Ricky Hampagawa, John Ibo, Bapak Barnabas Suebu, itu hanya pengalian-pengalian isu akar persoalan Papua. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Karena persoalan itu seperti saya sudah katakan, sudah dirumuskan dan dipetakan oleh lembaga ilmu pengetahuan. Ada 4 akar masalah Papua. Jangan membelokkan akar masalah Papua itu dengan isu kriminalisasi para pejabat. Persoalan Papua, persoalan ketidakadilan, kekerasan kejahatan negara, pelanggaran berat HAM, yang rasisme ini sudah dibicarakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Sudah dibicarakan di Pacific Island Forum. Dibicarakan di ACP, yaitu Afrika, Karibian, dan Pasifik. Sudah dibicarakan di Uni Eropa. Jadi Indonesia tidak bisa melarikan diri, menghindar diri dengan kriminalisasi para pejabat 1 miliar. Saya mau sampaikan ini. Papua membangun Indonesia, bukan Indonesia membangun Papua. Karena itu kami meminta berhenti kriminalisasi para pejabat, berhenti mutilasi rakyat, berhenti membunuh dan menyiksa rakyat, berhenti stigmatisasi gereja. Saya sendiri, saya bukan satu-satunya, tapi salah satunya, saya sudah belajar sejarah penggabungan Papua ke dalam Indonesia. Buku terbaru saya adalah, ini buku terbaru saya, Pemekaran dan Kolonialisme Modern di Papua. Kumpulan catatan sosial dan politik. Buku ini ada rekam jejak kekerasan dan kejahatan negara, genosida, pelanggaran HAM, ketidakadilan, kapitalisme, militerisme, rasisme, sudah saya rekam di sini.
Artinya kami sudah tahu persoalan kami. Sehingga jangan mengaburkan. Kami tidak akan terpengaruh. Saya mau sampaikan, kami tidak akan terpengaruh, terbawa dengan kriminalisasi Bapak Lukas Nmb, Eltinus Omaleng, Ricky Hampagawak, Barnabas Webu yang sudah bebas, dan juga John Ibo dan yang lain-lain. Kami tetap fokus pada persoalan yang sesungguhnya. Yang lain adalah, saya sudah tulis buku setelah Profesor Mahfud MD melabelkan kami orang-orang Papua teroris, maka saya sudah menulis satu buku yang mengatakan dengan judul Kami Bukan Bangsa Teroris. Kami manusia yang bermartabat, manusia yang punya harkat dan martabat dan pemilik negeri tanah ini. Jadi ini buku kami sudah tulis. Lalu yang lain adalah saya sudah tulis buku Jejak Kekerasan Negara dan Militerisme di Tanah Papua. Buku ini saya sudah tulis tentang kekerasan negara yang dilakukan oleh institusi apapun selama ini saya rekam di sini. Dan sehingga masalah ini tidak tersebut, sudah terbuka. Sehingga rakyat Indonesia dan rakyat Papua belajar kebohongan, kekerasan, dan kejahatan negara di tanah Papua. Buku lain yang saya tulis adalah Melawan Rasisme dan Stigma di Tanah Papua. Buku ini juga menceritakan dengan potret kekerasan dan kejahatan negara. Lalu yang lain adalah Otonomi Khusus Papua Telah Gagal. Dan ada juga buku Surat-Surat Gembala dari Dewan Gereja Papua. Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, Kepala BIN, Ibu Megawati, Hendro Priyono, Bapak Hendro Priyono, Bapak Luhut Panjaitan, berhenti, hentikan itu, kriminalisasi para pejabat. Jangan membelokkan akar masalah Papua. Kami sudah tahu, buku ini kasih tahu kami. Saya sudah mempelajari sejarah atau proses politik penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia selama 23 tahun. Sejak tahun 1999. Kesimpulan dari saya belajar itu bahwa Papua bukan bagian dari wilayah Indonesia. Sehingga sekali lagi, ya, karena kesalahan sejarah seperti itu, kebohongan sejarah, rekayasa seperti itu, ya negara menggunakan kekuatan atau moncong senjata untuk mempertahankan Papua di dalam wilayah Indonesia. Tetapi kekerasan selalu melahirkan kekerasan yang lain, dan menyebabkan biasanya hilang sebagian wilayahnya atau negara itu hancur. Oleh karena itu saya minta, bebaskan Bapak Lukas Nmb, Gubernur Papua, dan pulihkan nama baiknya. Ingat yang tadi saya sampaikan, Bapak Risman Tarigan, Bapak Paulus Waterpau, orang-orang itu perlu diundang hari ini, supaya mereka kasih penjelasan bagaimana kami memainkan peran kami di atas tanah leluhur kami, rumah kami, mama kami di sini. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Lukas Nmb, ya, Barnabas Webu, John Ibo, dengan Ricky Hampagawak, Eltinus Omaleng, dan semua suasana baik atau tidak baik, kacau tidak kacau, perang atau tidak kacau, lapar atau kelimpahan, kami ada di atas tanah leluhur kami. Karena ini rumah kami, mama kami. Dan sementara orang-orang Indonesia, orang-orang Melayu akan lari dan pergi menyelamatkan diri karena mereka punya tanah sendiri, tanah leluhur sendiri. Ini yang saya sampaikan. Semoga penyampaian saya, seruan moral dan seruan pastoral ini menggugah dan menyentuh hati para penguasa di Indonesia, di Jakarta, dan juga ada di Papua. Tuhan memberkati. Horas. Wah, kinaona.